Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita bisa berkumpul kembali di majlis yang semoga Allah berkahi. Masih dalam bahasan bab tentang sabar, babus sabri di kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di hadis yang ke-39 dan 40 insyaallah tentang sabar. Kalau kita beri judulnya adalah larangan berharap kematian dengan sebab musibah. Larangan berharap kematian dengan sebab musibah. Hadis yang pertama, bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari. Al-Bukhari hadis yang ke-5645. Yang artinya dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, barang siapa orangnya yang Allah menghendaki dengannya kebaikan, yusib minhu, maka Allah memberinya musibah. Allah memberinya musibah. Kemudian hadis yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu, fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari dan Muslim. Yang artinya dari Anas yang semoga Allah meridainya berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Tidak boleh salah seorang dari kalian, atau janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan menginginkan al-maut, kematian, lidurrin dengan sebab musibah, dengan sebab doror, bahaya yang menimpanya, lidurrin asobahu, dengan sebab musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, dan jika terpaksa mesti harus ia lakukan, falyaqul, maka ucapkan kata Nabi, ya, berdoalah kata Nabi, Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, atau berilah aku kehidupan, maka natil hayatu khairan li, selama kehidupanku itu lebih baik untukku. Berilah aku hidup, ya, kalau hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu, apabila kematian itu khairan li, lebih baik
untukku. Ini ya petunjuk Nabi SAW kepada seseorang yang terkena musibah, kemudian dia seakan sudah putus asa. Jangan berharap kematian, tapi berdoalah agar diberikan kehidupan kalau kehidupan itu lebih baik untuknya, dan diwafatkan kalau wafat itu lebih baik untuknya. Asyarh, di sini dijelaskan, dzakarul muallifu rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, muallif ya, fi haditsaini, dalam dua hadis ini, an Abi Hurairah wa Anas bin Malik, hadis dari Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik, yang semoga Allah meridai keduanya, fi thawabis sabri wal ihtisab, tentang pahalanya kesabaran, tentang balasan pahala kesabaran, wal ihtisab, dan seseorang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa annal insana, dan bahwasanya seseorang itu yajibu alaih, wajib baginya, an yasbira, bersabar ketika ditimpa musibah, wa an yatahammala, dan memikul beban musibah tersebut, siap gitu ya, menanggung resiko itu, memikul beban, yakni musibah yang menimpanya. Kemudian walakin hadzal haditsul mutlaq, akan tetapi hadis mutlak ini muqayyadun, dikaitkan dengan bi ahaditsin ukhra, dengan hadis-hadis yang lain, tadullu ala, yang menunjukkan bahwa annal murad, bahwasanya dimaksud dengan hadis yang tadi ya, dikaitkan dengan hadis yang lain, man yuridillahu bi khairan, barang siapa orangnya yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, fayasbir, maka hendaklah dia sabar. Maka orang itu bersabar ketika ditimpa musibah, wa yahtasibu, dan dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fayusibullahu minhu hatta yabluhu, yang sehingga Allah pun memberinya musibah sampai Allah pun mengujinya, menguji hamba tersebut. Kalau seseorang itu dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia bersabar dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amma idza lam yasbir, adapun apabila seseorang itu tidak bersabar ya ketika diuji oleh Allah, fa innahu qad yusabul insanu bi balaya katsirah, maka sesungguhnya bisa jadi terkadang seseorang itu diberikan musibah dengan musibah yang banyak, tapi dia tidak sabar. Bisa jadi Allah memberinya musibah dengan musibah yang banyak, walaysa fiha khair, maka tidak ada padanya kebaikan dengan sebab tidak bersabar. Tidak mendapatkan kebaikan, tidak ada pada musibahnya kebaikan-kebaikan dengan sebab tidak bersabar. Walam yuridillahu bihi khairan, maka yang demikian itu Allah tidak menghendaki kepadanya kebaikan. Karena musibah, tidak sabar, mengeluh, menggerutu, kemudian bersuudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya Allah tidak adil sama saya, misal, ini namanya dia tidak sabar. Fal kuffaru yusabuna bimasaibin katsirah, bahkan orang-orang kafir saja, orang-orang kafir itu yusabuna, mereka juga ditimpa musibah bimasaibin katsirah, dengan musibah-musibah yang banyak. Apa dikira orang kafir juga tidak mendapatkan musibah-musibah, bencana ya, misalnya gunung meletus, atau kebanjiran, tsunami, atau gempa bumi, atau kena runtuh bangunan. Wa ma'a hadza yabqauna ala kufrihim, namun orang kafir itu tetap saja dalam kekafirannya sekalipun dia mendapatkan musibah-musibah. Kalau kata bahasa kita sih langka iling-ilingi ya, tidak menjadi suatu pelajaran baginya, padahal banyak menerima musibah.
hatta yamutu alaih, sehingga mereka mati di atas musibah tersebut, mati dalam terkena musibah. Ya, wa haula'i bila syak, maka mereka itu tanpa kita ragukan bahwasanya mereka itu lam yuridillahu bi khairan, Allah tidak menghendaki kebaikan pada mereka. Ini ya orang-orang kafir. Lakinnal murad, akan tetapi hadis ini yang dimaksud adalah hadis yang tadi, maksudnya man yasbiru ala hadhil masaibi, orang yang sabar pada musibah-musibah tadi, orang yang sabar terkena musibah ya tadi, ya maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Fa inna dzalika minal khairin lahu, maka hal tersebut, musibah itu bagian dari kebaikan baginya ketika ditimpa musibah, bagi orang yang sabar, bagi orang yang sabar. Kemudian li'annahu sabaqa annal masaiba yukaffiru bihadz dzunuba, karena kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya yang lalu, annal masaiba, bahwa musibah-musibah itu yukaffiru bihadz dzunub, dengan sebab seseorang mendapatkan musibah dia dihapus dosa-dosanya, dengan sebab musibah dihapus dosa-dosanya. Wa yahuttu bihal khotoya, kemudian dihapuskan pula kesalahan-kesalahannya. Wa minal ma'lumi, dan sudah diketahui an takfirat dzunub, bahwasanya terhapusnya atau dihapuskannya dosa-dosa, wasayyiat, dan kesalahan-kesalahan, wa huttul khotoya, juga dihapusnya keburukan, kesalahan, ya, la syakka annahu khairun lil insan, tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut lebih baik bagi manusia. Ya, diampuninya dosa, dihapusnya kesalahan kita, itu adalah lebih baik bagi seseorang yang ditimpa musibah. Li'annal masaiba ghayah ma fiha, karena sungguhnya musibah-musibah itu puncaknya dan apa-apa yang ada di dalamnya, annaha masaibun dunyawiyatun, yakni musibah-musibah yang bersifat duniawi. Musibah itu bersifat duniawi. Maksudnya apa? Tazulu bil ayyam, nanti juga dengan berlalunya hari, ya, hilang musibah tersebut. Oleh karena itu ketika kita ditimpa musibah, dalam hadis ini dinasihatkan adalah sabar ketika ditimpa musibah. Kullama madatil ayyam, ketika berlalu hari-hari, khuffifat alaikal musibah atau khaffafta alaikal musibah, maka engkau ringan, engkau akan diringankan, atau musibah itu menjadi ringan atasmu. Ya, kita sakit, kita terkena musibah, dengan hari-hari berlalu musibah pun akan hilang, akan ringan dari kita, kemudian hilang dari kita, Allah cabut musibah itu. Itu adalah dunia. Puncaknya musibah dunia itu seperti itu. Lakin adzabal akhirah, tapi azab akhirat, ada di akhirat nanti bagi orang yang kafir dan tidak sabar dengan musibah, bakin wal iyadu billah. Adapun azab di akhirat, maka baq, akan kekal, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa idza kafarallahu minka, apabila Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dari kamu, ya, bihadhil masaib, dengan sebab musibah yang Allah timpakan kepadamu, sara dzalika khairan laka, maka itu menjadi lebih baik bagi kamu. Itu, ya, lebih baik bagi kita. Maksudnya musibah di dunia ini bagaimanapun hebatnya, maka akan berlalu dengan hari-hari yang berlalu. Akan tetapi azab akhirat, ya, selama-lamanya. Ya, oleh karena itu ketika Allah menghapus kesalahan kita dengan sebab musibah, karena kita sabar, maka itu adalah lebih baik untuk kita. Adapun yang kedua,
fahuwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Melarang apa? An yatamanniyal insanul mauta, seseorang berangan-angan dengan kematian. Ya, lidurrin nazala bihi, dengan sebab musibah yang menimpanya. Jadi Nabi melarang kita, melarang umatnya untuk berangan-angan menginginkan kematian dengan sebab musibah yang menimpanya. Kan banyak kadang kita dengar ada orang tertimpa musibah, lalu dia bilang, ya Allah, matikanlah saja, atau saya ingin mati saja. Maka ini tidak boleh. Jangan putus asa demikian. Ya. Kenapa? Wadzalika annal insan, yang demikian itu karena bahwasanya manusia itu rubbama yanzilu bihi dzarrun, barangkali menimpa dia bahaya, musibah. Ya'jizu 'anit tahammuli, kemudian dia merasa lemah, keluh kesah untuk yakni menanggung musibah yang menimpanya. Wayat abu, dan dia merasa capek, ya. Fayatamannal mautu fayatamannal mauta, lalu kemudian dengan sebab dia itu lemah, ya, tidak kuat menanggungnya, dia berangan-angan dengan kematian. Misalnya berkata, yaqul ya Rabbi amitni, wahai Robku, matikanlah saja aku, matikanlah saja aku. Terutama orang-orang yang ditimpa penyakit yang menahun misalnya, kadang dia berkata, ya Allah, atau saya sih pengen mati baik, saya sih pengen mati saja, ya Allah matikanlah saya, daripada saya hidup begini misalnya, tidak sembuh-sembuh sakitnya. Ya Rabbi amitni, wahai Rabbku, wafatkanlah aku. Sawa'un qala dzalika bilisanihi aw biqalbihi, sama saja apakah diucapkan dengan lisannya atau dalam hatinya, itu sama. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan, ya Allah wafatkanlah aku, dalam lisannya atau diucapkan dengan lisannya, atau juga dia dalam hatinya berharap, ya Allah matikan saya, ya, wafatkanlah saya. Maka fanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik, Nabi melarang hal tersebut. Li'annahu qad yakunu khairan lahu hadzal dur, karena sesungguhnya terkadang bisa jadi musibah tersebut menjadikan dia lebih baik, lebih baik untuknya, lebih baik untuknya. Nanti dijelaskan. Walakin idza usibta bidurrin, akan tetapi apabila kamu ditimpa musibah dengan sesuatu yang kamu tidak sukai, dengan doror, dengan bahaya yang menimpa, ya, faqul, maka katakan, Allahumma a'inni 'ala sabri 'alaih. Maka lebih baik berdoa kepada Allah, ya Allah a'inni, bantulah aku atau tolonglah aku wahai Allah, 'ala sabri 'alaih, agar aku bisa sabar atas musibah ini. Ini menguatkan seseorang yang tertimpa musibah ketika dia minta pertolongan dan bantuan dari Allah agar dirinya dikokohkan untuk sabar menjalani musibah. Hatta yu'inukallahu, sehingga Allah menolong engkau. Fatasbir, maka engkau pun sabar, lalu engkau menjadi sabar. Wa yakunu dzalika laka khairan, maka yang demikian itu lebih baik bagi kamu, lebih baik bagi seseorang yang ditimpa musibah. Amma anta tamannal mauta, akan tetapi amma anta tamanniyal mauta, adapun orang-orang yang mengangan-angankan, menginginkan kematian, fa anta la tadri, maka kamu tidak tahu, rubbama yakunul mautu syarrun alaika,
barangkali kematian itu lebih buruk bagimu. Ya, orang yang dia itu berharap kematian ketika ditimpa musibah, barangkali ketika mati justru lebih buruk. Dia mendapatkan keburukan. Karena dia apa? Berharap kematian. La yahsulu bi rahah. Justru kematian itu tidak menjadikan dirinya istirahat. Disangkai ada wong mati ku tali istirahat turu bae ta. Wis mati tali turu ya enak. Ari turu sih beli kerasa apa-apa. Ya. Tidak demikian. Ya. Falaisa kullu mautin rahah. Maka tidak semua kematian itu istirahat. Bisa jadi dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini al-insan, manusia itu rubbama yamutu, barangkali dia mati ya ila uqubah, justru dengan kematiannya itu menghantarkan kepada siksa Allah, wa adzabi qabrin, dan menghantarkan dia pada azab kubur. Ini harus kita yakini bahwa setelah kematian itu di sana ada nikmat kubur dan azab kubur. Kalau kematian itu membawa kepada azab kubur, maka ini lebih buruk dari dia. Ya. Wa idza baqa fid dunya, apabila dia tetap di dunia, maksudnya belum mati, masih mending daripada sudah meninggal dunia. Wa idza baqa fid dunya, apabila dia tetap hidup di dunia, farubbama yasta'tiba wa yatubu wa yarji'u ila Allah. Barangkali kalau masih hidup sih mending saja. Barangkali dia bisa bertaubat kepada Allah, atau dia sendiri ya bersungguh-sungguh berupaya untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fayakunu khairan lahu. Maka yang seperti ini adalah lebih baik baginya daripada kematian. Maksudnya bertambahnya umur itu bisa jadi lebih baik. Al-muhimmu annahu idza nazala bika dharrun. Oleh karena itu yang penting ya, yang perlu kita perhatikan, apabila menimpa kepada kita musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita, fala tatamannal mauta, maka janganlah kita berangan-angan kematian, berkeinginan, berharap untuk mati. Wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an yatamanniyal insanal mauta, an yatamanniyal insanul mauta, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang manusia berangan-angan dengan kematian, lidurril ladzi nazala bihi, dengan sebab musibah yang menimpanya, fa kaifa biman yaqtulu nafsahu idza nazala bidur, maka bagaimana dengan orang yang bunuh diri, bagaimana dengan orang yang menghabisi dirinya apabila musibah menimpanya. Jadi orang yang berharap kematian saja tidak boleh dengan sebab musibah yang menimpanya, apalagi langsung bunuh diri. Tentu lebih apa? Lebih buruk lagi ya nasibnya. Kama yujadu min ba'dil hamqa, sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang yang bodoh ya, alladzina idza nazalat bihimul madaiqu, apabila turun kepadanya sesuatu yang menyempitkan hidupnya, kesempitan hidup, musibah yang menimpanya, yang menderanya, permasalahan yang ia terima, khanaqu anfusahum, terkadang di antara mereka orang-orang yang bodoh itu mencekik dirinya, bunuh diri ya, atau naharuha, menusuknya dengan pisau, au akalu summan, atau minum racun ya, daripada banyak masalah ya, atau cinta tidak terbalas, atau cita-cita
tidak tercapai, maka dia gantung diri. Ya, entah dengan sebab banyak utang atau apa, atau menusuk diri atau minum racun. Wa ma asbah dzalik, dan yang semacam itu. Maka fa inna haula'i irtahalu min adzabin ila asyaddi min. Maka orang yang seperti itu hakikatnya dia pindah dari satu azab ila asyadin minhu, menuju siksaan azab yang lebih berat darinya. Iya, dengan sebab dia bunuh diri. Falam yastarihu, bahkan mereka tidak bisa istirahat. Balin taqalu, akan tetapi mereka itu hanya sekedar pindah min azabin, dari satu azab tadi, menusuk dirinya, minum racun, ya, ila asyaddin, kepada azab berikutnya, yakni dikuburnya. Li'anna alladhi yaqtulu nafsahu, karena orang yang membunuh dirinya, yu'adzabu, akan diazab, bima qatala bi nafsah, dengan sebab dia membunuh dirinya, fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidan fiha abadan, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kama jaa dzalika 'anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bunuh diri misalnya dengan besi, apakah dia dipukul pakai besi, memukul dirinya dengan besi, atau dengan golok, dengan pedang, ausikin, bunuh diri dengan pisau atau gergaji misalnya, atau yang selainnya, fa innahu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya dia nanti pada hari kiamat, fi jahannam, di neraka jahannam. Yud'inu nafsahu bihadhil hadidah, dia akan menusuk dirinya dengan pisau tersebut, dengan yakni golok tersebut, allati qatala biha nafsah, yang mana dia bunuh diri dengannya. Kalau bunuh dirinya dengan pisau, maka dia pun akan disiksa ya dengan pisaunya. In qatala nafsahu bisammin atau bisummin, apabila dia bunuh diri dengan minum racun, fa innahu yatahassahu fi nari jahannam, maka dia pun akan merasakan racunnya, minum racunnya, fi nari jahannam, di neraka jahannam nanti. In qatala nafsahu bitarda, apabila seseorang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya min jabal, dari gunung, atau sekarang sih bukan dari gunung ya, misalnya dari jembatan bunuh diri, atau dari hotel yang tinggi menjatuhkan dirinya, fa innahu yunsabu lahu jabalun fi jahannam, maka nanti di akhirat akan ditegakkan, kalau dia bunuh diri menjatuhkan diri dari gunung, ditegakkan gunung di jahannam, yang kemudian orang tersebut dia menjatuhkan dirinya ya abadal abidin, selama-lamanya, dan seterusnya seperti itu. Ingat ya, anak-anak muda, ya orang tua juga, karena banyak masalah bunuh diri, ditinggal istri dan anak-anaknya, ya jangan ditinggal karena bunuh diri. Ya, anak-anaknya saja masih kuat, masih pengen hidup, istrinya juga demikian, masa kepala keluarganya tidak kuat? Ya, tidak boleh. Karena tadi peringatan dari Rasul, orang yang seperti ini bukan berarti istirahat dari kehidupan yang sengsaranya, bahkan bertambah kesengsaraannya. Ya, fa aqulu, maka aku katakan, kata Syekh, idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yatamanniyal insanul mauta, melarang seseorang berangan-angan dengan kematian, lidurrin, dengan sebab musibah, nazala bihi, yang menimpanya, fa in a'zama min dzalik, maka yang paling agung dari hal tersebut,
yang paling besar dari hal tersebut an yaqtulal insanu, seseorang membunuh nafsahu, dirinya, ya, ini adalah lebih lebih dosanya, ya, lebih, karena dia mendahului Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Ya, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis yang kedua, Rasul bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Di sini juga dikatakan, kata Nabi, tidak boleh seseorang itu berangan-angan dengan kematian, menginginkan kematian dengan sebab musibah. Ya, kalau dia mau terpaksa, kalau harus terpaksa dia lakukan, falyaqul, maka kata Nabi, boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Ya Allah, berilah aku hidup, ya, kalau hidup itu adalah lebih baik dariku, dan wafatkanlah aku jika wafatku itu adalah lebih baik untukku. Jadi kalau hidup, hiduplah menjadi orang yang baik, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kehidupan yang baik. Kalau hidup itu tidak menjadi baik, hanya menambah dosa, maksiat, tidak mau beribadah kepada Allah misalnya, berarti itu kan hanya menambah azab. Oleh karena itu, kalau hidupku ini tidak lebih baik, tidak lebih taat, ya maka jika kematianku itu adalah lebih baik, maka matikanlah aku. Ya. Jadi usia, umur itu nikmat yang dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita gunakan untuk kebaikan ataukah sebaliknya? Maka jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membukakan pintu kepada kita tentang doa tadi, akan tetapi pintu yang menyelamatkan, di mana apabila kita berangan-angan dengan kematian, ya, ini menunjukkan orang yang berangan-angan mati itu menunjukkan bosan hidup, karena dia bosan, atau menunjukkan berarti dia tidak sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau demikian, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka pintu yang bagus agar berdoa kepada Allah, mewakilkan kepada Allah urusannya. Urusan yang kita jalani, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal insan, karena kita manusia ini la ya'lamul ghaiba, tidak mengetahui perkara yang gaib. Fayakilul amra ila alimihi azza wa jalla, maka hendaknya kita menyerahkan urusan ini kepada yang maha mengetahui, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang atau orang yang berangan-angan dengan kematian, berarti dia terburu-buru, ya, terburu-buru, sifat terburu-buru, di mana seseorang dia memutuskan hidupnya agar Allah Subhanahu wa ta'ala agar memutuskan hidupnya. Maka hal yang seperti ini adalah barangkali dengan sebab itu dia terhalangi dari kebaikan yang banyak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Karena barangkali dengan kematian seseorang itu terhalangi dari taubat, dari bertambahnya amal yang soleh, ya, karena mending saja kalau usianya lebih panjang atau dipanjangkan umurnya, itu akan lebih baik, bisa bertaubat, ya, bisa beramal soleh. Seperti halnya kita masih diberikan kehidupan di 10 awal Dzulhijjah ini kan lebih baik, di mana kata Nabi, tidak ada satu amalan hari-hari di dunia ini bagi seseorang beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih agung daripada ketika seseorang beramal soleh di hari-hari 10 Dzulhijjah, dan kita berada di 10 Dzulhijjah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walihada jaa fil hadis, oleh karena itu ada sebuah hadis
Ma min mayyitin yamutu illa nadima. Kata Nabi, tidak seorang mayit pun ya yang mati, tidak seorang pun yang meninggal dunia kecuali dia nadima, merasa menyesal. Kata Nabi, tidak seorang mayit pun kecuali dia menyesal. Kenapa menyesal? Fa in kana muhsinan, kalau mayit itu dia orang yang baik, ya, nadima, dia pun menyesal. An la yakuna zdada, kenapa saya tidak menambah ya kebaikan-kebaikanku. Dia menyesal. Kalau bahasa kitanya sih, kalau saja saya tidak mati, ibaratnya begitu. Atau menyesal kenapa tidak menambah amal soleh, padahal waktunya ada, kesehatan Allah berikan, tapi banyak dilalaikan, malas misalnya, maka dia menyesal. Ini orang baik. Wa in kana musian, apabila orang itu orang yang tidak baik, nadima, orang yang tidak baik pun dia menyesal. An la yakuna istataba, dia menyesal kenapa dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berbuat kemaksiatan, ya, dosa-dosa besar, tapi dia menyesal, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggal, baik itu orang yang baik atau apalagi orang yang buruk, ya, orang yang baik pun dia ada rasa penyesalan kenapa tidak menambah kebaikan-kebaikan ketika hidup. Kemudian kalau orang yang buruk, kenapa aku menyesal karena tidak sempat bertaubat. Yakni bertaubat dari dosa-dosanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qail kaifa yaqul. Di sini dikatakan apabila ada seorang penanya, bagaimana kalau doanya begini? Ya Allah, berilah aku hidup, ya, kalau hidupku itu adalah lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku kalau wafatku adalah lebih baik untukku. Maka ini adalah doa yang sangat baik, ya, yang senada dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma sayakun. Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Amal insan, adapun manusia, fala ya'lamu kama qala Allah, maka seseorang atau manusia itu tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi. Sebagaimana firman-Nya, qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, ya, tidak ada yang mengetahui siapapun yang di langit maupun di bumi perkara gaib illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Sudah masuk Isya atau belum? Masuk ya. Iya. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua. Maka kesimpulannya bahwa apapun yang menimpa kita dari musibah yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita bersabar dan jangan sekali-kali kita berangan-angan dengan sebab musibah tersebut kematian. Karena dengan kematian itu bukan menyelesaikan masalah. Kalaupun kita dalam keadaan yang sangat mepet, maka hendaklah kita boleh berdoa, ya Allah, berikanlah aku hidup kalau kehidupanku adalah lebih baik untukku, dan wafatkanlah aku kalau wafatku itu adalah lebih baik untukku. Maka yang demikian, karena sungguh Allah yang Maha mengetahui akan kebaikan-kebaikan kita. Demikian kita akhiri, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.